bagaimana kita bisa tahu sebagai guru kebutuhan siswa kita tuh apa sih? Kebutuhan si A, si B, dan ini siswa saya 30 anak tuh apa sih? Mari kita mau mencoba memulai untuk memetakan kebutuhan siswa dan memulai merancang pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu. Bekal hari ini akan jadi diskusi kita di hari ketiga Bapak Ibu. Karena nanti di hari ketiga kita mau belajar merancang pembelajarannya Bapak Ibu. Dan di hari kedua kita mau belajar memetakan kebutuhan siswa dahulu atau asesmen awal pembelajaran. Atau yang juga sering disebut asesmen diagnosis. Seperti seorang dokter Bapak Ibu mendiagnosis penyakit. Melainkan kita sebagai guru mendiagnosis apa sebenarnya kebutuhan siswa-siswi kita di kelas, apa sebenarnya yang dibutuhkan siswa-siswi kita untuk belajar. Untuk memetakan kebutuhan siswa Bapak Ibu, saat ini saya mau menyampaikan ada tiga cara Bapak Ibu. Tiga cara ini yang bisa kita coba untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Yang pertama ada kesiapan belajar, yang kedua minat siswa, yang ketiga adalah profil belajar siswa. Kita mulai dulu nih Bapak Ibu, dari yang pertama ya, dari kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu yang bagaimana? Kesiapan belajar Bapak Ibu, sering disebut juga readiness, kesiapan adalah kapasitas kapasitas siswa-siswi kita atau kapasitas masing-masing kita untuk mempelajari materi yang baru Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu guru ketika hadir di diklat malam hari ini, Bapak Ibu sedang hadir dengan kesiapan belajar. Karena Bapak Ibu sedang membuka kapasitas untuk mempelajari materi yang mungkin baru hari ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita berbicara kesiapan belajar untuk peserta didik, guru perlu mempertimbangkan tingkat kesiapan siswa. Itu adalah kunci mengawali pembelajaran diferensiasi. Mengapa itu penting? Ketika kita sebagai guru bisa mempertimbangkan tingkat kesiapan siswa, maka siswa kita mau keluar dari zona nyaman mereka, Bapak Ibu. Untuk keluar dari zona nyaman, siswa perlu memiliki lingkungan belajar yang tepat. Lingkungan belajar di sini bukan berarti fasilitas sekolah Bapak Ibu harus gedung mewah. Tidak selalu Bapak Ibu. Melainkan ketika mereka merasa bahwa selalu ada orang yang mau mendukung. Itu yang kemarin saya sampaikan di pertemuan pertama Bapak Ibu. Lingkungan belajar berarti membuat siswa merasa yakin bahwa di dalam kelas kita sebagai guru adalah pribadi yang akan selalu mendukung sekalipun siswa kita mengalami kesulitan ataupun kegagalan. Itulah kenapa di sini dikatakan bahwa memang siswa itu perlu dukungan yang memadai. Sehingga kesiapan belajar ini dua arah Bapak Ibu. Guru dan juga siswa. Ketika guru sudah menjadi tempat yang aman, siswa mau keluar dari zona nyaman. Berbicara tentang kesiapan belajar Bapak Ibu, Tomlinson di tahun 2001 mengilustrasikan bahwa kesiapan belajar ini seperti tombol equalizer Bapak Ibu. Jadi kalau saya ingat ya di radio yang jadul, yang zaman dulu, itu dulu biasanya ada tombol equalizernya Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu yang suka menjadi sound system dan personsonan begitu ya, itu mungkin tidak asing lagi ya Bapak Ibu dengan tombol-tombol ini. Jadi untuk mengatur agar suara yang didengar tuh enak. Wah ini bassnya kurang, ini bassnya terlalu banyak ya. Jadi diatur Bapak Ibu. Dan di sini diilustrasikan oleh Tom Vincent, ketika kita sebagai guru mau memetakan kesiapan belajar siswa, kita juga perlu memakai tombol equalizer nih Bapak Ibu. Tombol equalizer ini dipakai untuk apa sih biasanya? Kurang lebih di sini saya sederhanakan informasinya. Yang ada di sebelah kiri, ini konteksnya adalah ketika Bapak Ibu ingin memberikan informasi baru. Dan yang sebelah kanan adalah ketika Bapak Ibu memberikan informasi yang sudah dipahami siswa. Artinya apa? Misal, nih Bapak Ibu, ada sebuah informasi yang menurut siswa baru, maka
Bapak Ibu perlu menyampaikan informasi tersebut secara mendasar. Tetapi jika informasi tersebut sudah dipahami siswa, maka Bapak Ibu bisa menyediakan informasi yang bersifat transformatif. Misalnya ketika berbicara siswa di SMP, mungkin mereka sudah pernah belajar tentang sistem pencernaan di SD. Maka siswa SMP itu sudah tidak harus diberikan informasi yang bersifat mendasar dalam porsi yang banyak. Justru mereka kemudian bisa diberikan informasi yang transformatif. Misal, bagaimana memelihara sistem kesehatan pencernaan mereka, atau mereka merefleksikan dalam sehari apa yang kamu rasakan tentang sistem pencernaanmu, sehingga mereka bisa memikirkan hal-hal konkret dan nyata yang memang mereka rasakan di dalam diri mereka, bahwa sistem pencernaan itu bukanlah ilmu yang jauh, tetapi ilmu yang transformatif, karena ketika mereka tahu informasi itulah yang akan membantu mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Misal untuk mereka memilih makanan, untuk mereka kemudian menjaga pola hidup, untuk kemudian mereka memikirkan bahwa ketika menjaga sistem pencernaan, mereka juga sedang berinvestasi masa depan. Dan itu adalah contoh informasi yang transformatif ya Bapak Ibu, simpelnya. Lalu ketika menyampaikan informasi baru, sampaikan dengan contoh-contoh yang konkret. Tetapi jika informasi yang sudah dipahami, Bapak Ibu bisa menyediakan informasi yang lebih abstrak. Untuk informasi baru, sampaikan dengan sederhana, yang sudah dipahami, boleh disampaikan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, atau di sini kompleks. Informasi baru disampaikan secara terstruktur, tapi jika informasi yang sudah dipahami siswa, sudah boleh sekali atau bisa disampaikan dengan open-ended atau terbuka, atau dengan kemudian membuka forum diskusi untuk mereka kemudian menyampaikan elaborasi mereka masing-masing, Bapak Ibu. Ada juga kemudian informasi baru bahwa mereka masih tergantung, artinya tergantung oleh buku lah, tergantung oleh sumber belajar tertentu lah. Tapi ketika informasi tersebut biasanya sudah dipahami siswa, bisa sekali kita sebagai guru memfasilitasi eksplorasi mandiri. Apabila informasi baru, bisa jadi yang dibutuhkan peserta didik kita adalah disampaikan dengan lambat, tetapi informasi yang sudah dipahami bisa sekali disampaikan secara cepat. Nah, ini contoh equalizer Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan ini mau berapa persen, yang konkret abstrak mau berapa persen, dan sebagainya. Tentu ini bisa menjadi bahan refleksi Bapak Ibu. Saya kalau mau menyampaikan ini untuk kelas A misalnya, apa ya, bagaimana ya kesiapan belajarnya? Nah, prakteknya bagaimana Bapak Ibu? Di sini saya berikan contohnya ya Bapak Ibu. Sebagai contoh, di mata pelajaran matematika, dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun data. Ketika saya menganalisis kebutuhan belajar dari sudut pandang kesiapan belajar, saya menemukan 3 kategori. Kategori yang pertama adalah beberapa peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung dasar. Kata beberapa ini juga akan lebih baik jika Bapak Ibu bisa menggunakan angka. Contoh, 10 peserta didik telah memahami konsep keliling. Itu bagus karena lebih terukur. Sudah memahami konsep keliling dan melakukan operasi hitung dasar. Kategori yang kedua, beberapa peserta didik telah memahami konsep keliling, tetapi ternyata masih kesulitan melakukan operasi hitung dasar. Dan kategori yang ketiga adalah beberapa peserta didik belum paham konsep keliling dan juga masih kesulitan operasi hitung dasar. Jadi di sini saya beri warna hijau, kuning, dan merah. Lalu kemudian treatment apa yang bisa saya desain untuk diferensiasi pembelajaran? Saya coba sajikan seperti ini, Bapak Ibu. Untuk beberapa peserta didik yang telah memahami konsep keliling dan melakukan operasi hitung dasar, di sini saya minta mereka mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari.
peserta didik akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Lalu, untuk beberapa peserta didik yang telah memahami konsep keliling, masih kesulitan melakukan operasi hitung dasar, di sini peserta didik akan menggunakan bantuan benda-benda yang konkret untuk menghitung keliling bangun datar. Misalnya, mereka menggunakan lidi atau sedotan. Jika mengalami kesulitan, peserta didik diminta menerapkan 3D forming. Artinya apa? Bertanya dulu kepada 3 teman sebelum bertanya langsung pada guru. Guru akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Dan yang ketiga adalah kelompok untuk beberapa peserta didik yang belum memahami konsep keliling. Di sini akan mendapatkan pembelajaran yang eksplisit tentang konsep keliling. Dan di sini guru akan sering memberikan scaffolding. Scaffolding itu apa, Bapak Ibu? Yaitu semacam pendampingan yang memang lebih ekstra. Dan pendampingan atau mungkin kemudian penjelasan yang lebih ekstra. Scaffolding itu kan ibaratnya jika kita ingin membangun sebuah gedung, kita perlu mendirikan tiang-tiang sebagai penyangga dulu agar gedung ini bisa berdiri dan membentuk dulu ya Bapak Ibu sebelum kemudian nanti scaffolding dicopot dan gedungnya bisa dihuni. Nah, begitu juga ketika mendampingi peserta didik yang memang masih kesulitan. Kita bisa memberikan beberapa support atau dukungan yang lebih ekstra bagi mereka. Itu contoh pengelompokan berdasarkan kesiapan belajar. Ini bisa diterapkan untuk memulai pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Lalu kita beranjak ke yang kedua nih Bapak Ibu. Pemetaan belajar sesuai kebutuhan belajar siswa yang mengacu pada minat siswa. Minat siswa itu mengapa penting untuk kita perhatikan? Ketika guru berhasil memperhatikan minat siswa, tentu kita bisa membantu siswa menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Mungkin ketika dulu kita jadi siswa, sempat terlintas dalam hati kita bahwa kita sepertinya ada di sekolah yang salah. Mungkin saya bertemu guru yang salah, ya. Mungkin kita pernah terlintas seperti itu. Tetapi ketika kita bisa memperhatikan minat siswa, mereka akan merasa bahwa, oh ternyata minat saya difasilitasi ya. Maka dari itu, hal ini bisa menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Lalu, siswa juga bisa menggunakan keterampilan atau ide yang familiar sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang bagi mereka kurang familiar atau baru. Dan yang tentunya mungkin kita butuhkan sebagai guru adalah motivasi peserta didik yang meningkat. Ini kuncinya ada di minat siswa, Bapak Ibu. Pemetaan berdasarkan minat siswa itu yang bagaimana? Sebagai contoh di sini Bapak Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa terampil membuat tulisan teks prosedur. Sebagai guru kita telah memetakan minat siswa bahwa ternyata ada 8 orang murid yang suka olahraga. Ada 6 murid yang suka hal-hal sains. Ada 4 orang yang suka prakarya dan 2 orang suka memasak. Maka strategi diferensiasi yang bisa kita terapkan, setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Jadi kita tidak tentukan, wah topiknya ini harus membuat pancake ya, misal. Ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur memasak nasi goreng, ada juga yang memilih tentang membuat bunga dari sedotan, mungkin ada juga yang memilih bagaimana melempar bola kering basket dan sebagainya berdasarkan minat mereka Bapak Ibu. Yang terpenting adalah mereka paham teks prosedur karena acuannya adalah tujuan pembelajarannya Bapak Ibu agar siswa terampil membuat teks prosedur. Maka seperti diskusi kita kemarin Bapak Ibu, ketika guru memberikan sebuah penugasan misal dan siswa mengumpulkan dengan bentuk yang berbeda-beda, bagaimana kita menilainya? Kita buat rubrik yang objektif. Artinya bagaimana? Jika topik siswa berbeda, maka yang dinilai jangan topiknya,
yang dinilai tetap pada substansi teks prosedurnya. Misal Bapak Ibu mendefinisikan teks prosedur yang tepat, yang pertama adalah menggunakan kata apa gitu misalnya. Jadi Bapak Ibu guru sudah punya indikator tertentu. Misal yang kedua adalah menggunakan kata penghubung dari tahap pertama dan tahap kedua misalnya. Karena tentunya ini disesuaikan dengan kompetensi berbahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi rubriknya juga harus objektif Bapak Ibu. Itu untuk minat siswa Bapak Ibu. Dan pemetaan kebutuhan belajar selanjutnya adalah berdasarkan profil belajar siswa. Mengenai profil belajar siswa ini, Bapak Ibu, menariknya adalah profil belajar siswa ini dipengaruhi oleh banyak faktor, Bapak Ibu, seperti bahasa, budaya, kesehatan, kondisi keluarga, bahkan modalitas belajar seseorang atau learning modality yang tadi kita diskusikan. Ada VAK, ada visual, auditory, dan kinestetik, Bapak Ibu. Sebagai contohnya, ketika kita mau memulai dengan pemetaan profil belajar siswa, contoh saja mata pelajaran IPA. Di sini tujuan pembelajarannya, murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Nah, nanti profil belajarnya ada visual, auditory, kinestetik. Maka, saat mendiskusikan materi, guru dapat menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Guru juga bisa menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh siswa. Guru bisa juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat yang berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak. Jadi muridnya berpindah tempat. Yaitu untuk yang siswa kinestetik nih Bapak Ibu. Nah ini contohnya jika pemetaan berdasarkan profil belajar siswa. Dan juga jika tadi saat mendiskusikan materi, sekarang saat memberi tugas bagaimana? Saat memberi tugas, guru memperbolehkan siswa memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup Bapak Ibu. Misalnya, siswa boleh untuk menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar. Yang terpenting yang dinilai adalah substansi berdasarkan tujuan pembelajarannya, yaitu pemahaman tentang habitat makhluk hidup. Lalu, bisa juga siswa membuat rekaman wawancara. Bisa juga menggunakan performance atau role play agar mereka bisa menunjukkan pemahaman tentang habitat makhluk hidup. Dan ini memang perlu dilatih Bapak Ibu. Mungkin ketika pertama kali menerapkan, siswa-siswi juga masih bingung karena barangkali dari dulu siswa-siswi kita menerima pembelajaran yang ceramah ya Bapak Ibu, yaitu guru menjelaskan, siswa mendengar dan mencatat. Jika ini menjadi hal baru, tentunya perlu dibuatkan pemahaman terlebih dahulu Bapak Ibu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di awal pembelajaran.